Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Rahayu dari SMP Negeri 2 Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nyi Roro Kidul. Alkisah, dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terletak di daerah Pakuan atau Kota Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan Pakuan Pajajaran dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga dengan Prabu Siliwangi. Permaisuri Prabu Siliwangi adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Di samping permaisuri, Prabu Siliwangi juga memiliki beberapa selir yang cantik. Dari sang permaisuri, Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putri yang lebih cantik dari ibunya. Putri Kandita namanya. Ketika tumbuh dewasa, Putri Kandita menunjukkan sifat dewasa, arif, dan bijaksana seperti sang ayah. Jadi, tidak heran jika Putri Kandita menjadi putri kesayangan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bermaksud menjadikannya sebagai pengganti dirinya kelak. Apabila ayah telah tiada, engkau akan kuangkat sebagai penerusku. Kebijaksanaan dan kedewasaanmu menjadikanmu layak memimpin istana ini. Baik, ayah, saya akan menuruti perintah dari ayah. Kejadian seperti ini membuat para selir dan anak-anak dari selir tersebut merasa cemburu. Oleh karena itu, mereka bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Kita harus waspada, jangan sampai Putri Kandita mewarisi tahta kerajaan. Bagaimana kita usir saja Putri Kandita dari istana? Tapi bagaimana caranya? Kejadian seperti mereka kemudian menyuruh seorang dayang istana untuk menyelumui dukun ilmu hitam di sebuah gubuk di tengah hutan, cukup jauh dari istana Pakuan. Surti, Surti, kemari. Ada apa yang mulia? Ku perintahkan kau menemui seorang dukun di tengah hutan untuk mengutuk Putri Kandita. Baik yang mulia, akan kuusahakan menemui dukun itu. Tuk, tuk, tuk. Siapa di sana? Saya dayang dari kerajaan. Masuklah. Begini Mbah, apakah Mbah bisa mengutuk Putri Kandita? Permintaan yang sulit. Apa imbalannya? Apapun yang kau mau, aku memiliki banyak uang. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Dengan ilmu hitam yang ia miliki, si dukun pun menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka borok dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sakit kusta yang menimpa Putri Kandita dan ibu permaisuri membuat gempar istana. Prabu Siliwangi memerintahkan para tabib untuk menyembuhkan mereka berdua. Namun, tidak ada satupun tabib yang mampu mengobati mereka. Sakit borok-borok tersebut membuat sang permaisuri menjadi sangat lemah.
hingga akhirnya sang permaisuri menghembuskan nafas terakhir. Kejadian seperti ini membuat Putri Kandita dan Prabu Siliwangi menjadi sangat sedih. Kejadian seperti ini tidak disia-siakan oleh Selir dan putra-putri mereka. Mereka kemudian menghasut Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kandita dari istana. Paduka, sebaiknya kita usir saja Putri Kandita untuk kita semua. Karena dia hanya membawa sial untuk kehidupan kita di istana. Paduka Raja hanya termenung. Namun karena para selir terus mendesaknya dengan hati hancur, Prabu Siliwangi pun mengusir Putri Kandita dari istana. Prabu Siliwangi memanggil Putri Kandita dan memintanya pergi dari istana Pakuan Pajajaran agar kerajaan Pakuan Pajajaran terhindar dari malapetaka. Dengan hati hancur, Putri Kandita pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuruti kemana arah kakinya melangkah, tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu pun bingung, harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudera yang luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Karena merasa lelah, Putri Kandita pun tertidur lelap. Di dalam tidurnya, Putri Kandita mendengar sebuah bisikan gaib yang mengatakan bahwa ia harus menceburkan dirinya ke laut agar sakitnya sembuh. Mendengar suara itu sebagai sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan dirinya ke laut. Ajaib, setelah menceburkan dirinya ke laut, seluruh tubuh yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang. Dan Putri Kandita menjadi sakti mandraguna. Meski penyakit kulitnya telah sembuh, ditambah ia memiliki kesaktian, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih menetap di pantai selatan. Sejak saat itu, Putri Kandita pun dikenal luas ke berbagai kerajaan. Dengan nama Ratu Laut, Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Sekian dongeng dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.